Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Pada pagi hari ini sebelum kita mulai aktivitas kita dengarkan renungan ini. Saya berikan renungan pada pagi hari ini dengan judul Menyala dalam Rutinitas yang Berkualitas. Firman Tuhan saya akan ambil dari Roma 12 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, di beberapa renungan yang lalu saya sampaikan, kita belajar dari Yudas bahwa dia bisa melakukan sesuatu tanpa rasa karena dia sudah terbiasa, bahkan dia menyerahkan Tuhan Yesus juga tanpa rasa ketakutan atau rasa bersalah sedikit pun. Dan itu menunjukkan bahwa walaupun dia bersama dengan Yesus, terbiasa dengan Yesus, tapi tidak menjamin bahwa hatinya itu hidup dan ada atau melekat bersama-sama dengan Yesus. Dan saya sampaikan di renungan itu bahwa bagaimana dengan kita saat kita menjalankan aktivitas agamawi kita? Kita berdoa, kita membaca firman. Itu pun kita lakukan dengan terbiasa karena udah saking seringnya, tapi pertanyaannya rasanya masih ada atau tidak gitu. Nah, saudara, firman Tuhan dikatakan pada pagi hari ini, jangan kendor dan biarkanlah rohmu menyala-nyala. Artinya, api itu bisa padam. Makanya harus dijaga supaya api ini tetap hidup. Poin yang pertama yang mau saya sampaikan adalah Tuhan tidak pernah mendesain kita melakukan ini dengan bosan. Saudara, apalagi saudara yang sudah menikah gitu ya. Saudara sudah hidup lama dengan pasangan saudara. Setiap hari saudara katakan, aku cinta sama kamu, I love you. Dengan nada yang sama, ekspresi yang sama, di waktu yang sama, misalkan setiap pagi, setiap malam. Itu lama-lama kan menjadi sebuah rutinitas. Ya kan? Tetapi pertanyaannya adalah, yang penting itu ucapannya atau relasinya yang hidup. Jadi bukan kita lakukan itu karena alam bawah sadar kita sudah mendesain kita untuk melakukan itu gitu. Makanya saudara, misalkan saudara baca Alkitab gitu ya. Ada nih target, itu kan Ibu Esther suka bagi gitu ya. Di mana? Di grup. Suka bagi gitu ya. Baca hari ini, baca pasal berapa Alkitabnya, di Injil apa, ya kan, di kitab apa, pasal berapa sampai berapa. Saudara lakukan itu dan menyelesaikan 1 tahun, bagus. Tetapi pertanyaannya, apakah semuanya direnungkan dengan sungguh-sungguh atau benar-benar cuman ikut-ikutan aja supaya saya habis nih baca Alkitab. Tapi saudara tidak mengerti apa-apa. Saudara pun ketika saudara tidak mengerti, saudara tidak mencatat, saudara tidak menanyakan kepada pengerja yang lain untuk diskusi atau apapun. Saudara, mari kita renungkan gitu. Apakah gaya hidup ini yang mau kita lakukan, atau kita benar-benar mau mengambil misalkan 1-2 ayat untuk kita renungkan dengan sungguh-sungguh setiap harinya dan kita lakukan. Bukan hanya sekedar pencapaian, supaya bisa kita banggakan kepada orang lain bahwa kita sudah menyelesaikan 1 Alkitab. Lebih lagi, pada saat kita baca firman itu, pernahkah kita memulai dengan bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan ingin bicara pada saya pada hari ini melalui firman ini? Sehingga itu bukan aktivitas mengisi waktu kosong, tetapi itu benar-benar waktu yang Tuhan, yang saudara siapkan untuk punya rutinitas yang berkualitas dengan Tuhan. Yang kedua, membuat
api itu tidak padam dan terus menyala, itu butuh usaha. Tidak bisa saudara berpikir bahwa Tuhan yang akan terus mengadakan itu, api itu untuk saudara. Tidak. Dalam perumpamaan 5 gadis bodoh dan bijaksana saja, mereka menyiapkan minyaknya. Biar apa? Biar apinya tetap menyala. Itu tanggung jawab kita untuk kita menjaga, saudara. Hal yang paling gampang yang saya coba lakukan gitu ya, adalah saya selalu punya lagu tema di setiap, bisa berganti-ganti, bisa 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, gak menentu. Dan dalam kurang lebih udah hampir 3 minggu ini, lagu tema saya adalah Mazmur 23. Setiap pagi saya jalan ke kantor di mobil, saya pasti setel lagu itu. Pergi, pulang, pokoknya ada kesempatan di mobil saya akan dengarkan itu. Dan setiap kali saya dengarkan, selalu bergetar hati saya karena saya merasakan Tuhan begitu baik. Dan itu yang memberikan sebuah kepuasan di dalam kerohanian saya. Jadi saudara pun bisa lakukan hal yang sama. Untuk saudara menjaga api saudara. Untuk saudara bisa terus punya hubungan dengan Tuhan. Bebas, saudara pilih cara saudara sendiri. Cara saya bisa berbeda dengan saudara, tapi intinya adalah usaha itu harus dilakukan. Karena kalau saudara tidak mengusahakannya sendiri, tidak akan ada orang yang bisa tolong. Jadi, saudara ingat, membangun rutinitas yang berkualitas itu butuh waktu dan usaha. Tapi itu bisa dikerjakan dan bisa dilakukan selama memang kita mau untuk kita lakukan hal itu. Dan lihatlah hasilnya. Saudara akan menjadi orang yang selalu penuh dan saudara tidak akan pernah kekurangan karena Tuhan adalah gembala kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Hidup kami tahu ada di dalam tangan Tuhan. Setiap hari yang kami jalani, rutinitas kami lakukan bersama Tuhan. Sebab itu kami percaya setiap rutinitas kami adalah hal yang berkualitas. Bukanlah sekedar hal untuk mengisi kehidupan kami, mengisi waktu kami, menghabiskan waktu kami. Tetapi ada sebuah manfaat besar yang akan kami nikmati, yang akan kami kerjakan bukan hanya untuk diri kami, tetapi buat orang lain. Terima kasih Bapa, kami percaya hidup kami berubah dan mengubahkan orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.